Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Di video kali ini, kita akan menyaksikan ulasan singkat satu film yang berjudul Little Monster. Film ini menceritakan tentang murid-murid TK, seorang guru, dan salah satu paman dari murid TK tersebut yang berjuang menyelamatkan diri dari para zombie. Mungkin terlihat menegangkan, namun bagi anak-anak TK ini mereka seperti sedang bermain sebuah permainan tanpa ada sedikit pun rasa takut di pikiran dan hati mereka. Dan apakah mereka akan selamat? Silakan temukan jawabannya di video ini. Selamat menikmati! Film berawal dari seorang anak yang bernama Felix yang sedang membangunkan pamannya yang bernama David yang pada saat itu sedang tertidur. Kemudian David akhirnya memutuskan untuk mengantar Felix keponakannya itu untuk berangkat ke sekolah. Tidak sengaja David melihat seorang wanita yang sangat menarik perhatiannya yang tak lain adalah Caroline Audrey, yaitu guru dari keponakannya Felix. David pun mulai salah tingkah berhadapan langsung dengan Audrey dan mengalihkan obrolannya itu dengan hal yang bisa dibilang obrolan basa-basi. Pada hari itu, sekolah akan mengadakan kegiatan school touring ke sebuah peternakan untuk mempelajari langsung kehidupan para hewan. Namun, Audrey sepertinya harus menemani anak-anak seorang diri karena temannya berhalangan untuk menemaninya. Tanpa panjang lebar, David pun langsung menawarkan diri untuk menemani perjalanan Audrey dan anak-anak. David memberitahu kakaknya kalau besok ia akan menemani Felix untuk pergi ke peternakan bersama guru dan teman-teman sekolahnya. Perjalanan pun dimulai. Anak-anak terlihat sangat bahagia sepanjang perjalanan, ditemani oleh riang lagu yang dinyanyikan oleh Audrey, dan mereka pun mulai ikut bernyanyi riang. Sampai pada akhirnya, David memutuskan untuk ikut bernyanyi, tetapi hal ini malah menghancurkan suasana. Audrey dan anak-anak merasa sangat terganggu dengan suara David yang sangat berisik dan tidak enak didengar. Akhirnya Audrey memutuskan untuk menghentikan nyanyian David sebelum anak-anak menjadi sangat stres. Mereka pun sampai di peternakan, dan ternyata peternakan tersebut berdekatan dengan markas tentara di daerah setempat. Di markas ini ternyata juga sedang diadakan penelitian tentang mutasi gen manusia dan para objeknya adalah zombie. Namun tak sengaja ada salah satu zombie yang berhasil lepas dari laboratorium dan berhasil memangsa salah satu pekerja di laboratorium tersebut. Salah satu petugas akhirnya menembak zombie tersebut dan petugas yang lain bergegas untuk menutup pintu keamanan agar zombie-zombie yang lain tidak ikut terlepas. Namun sialnya, petugas yang tertinggal tidak menyadari bahwa di belakangnya korban yang dimangsa oleh zombie tadi telah berubah menjadi zombie. Dan apesnya, petugas tersebut diserang oleh zombie itu. Sementara dari luar, alarm tanda bahaya mulai berbunyi yang menandakan laboratorium yang berisi para zombie telah terbuka. Di sisi lain, anak-anak Audrey dan David masih menikmati perjalanannya tanpa mereka tahu bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Pasukan tentara mulai bergegas mengamankan keadaan. Namun, lagi-lagi Audrey, David, dan anak-anak masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya sampailah mereka di peternakan. Anak-anak terlihat sangat riang bertemu dengan ikon idola mereka, yaitu Teddy McGiggle dan juga si kodok lucu Froxy. Mulailah mereka menyusuri kandang-kandang hewan dan bermain-main bersama para petugas di peternakan tersebut. Anak-anak sangat bahagia dan menikmati kegiatan mereka. Tanpa diduga-duga, ratusan zombie ternyata telah sampai di peternakan tersebut. Namun, para pengunjung masih belum menyadari bahaya tersebut, dan mereka berpikir bahwa zombie-zombie itu hanyalah bagian dari kegiatan di peternakan. Sampai akhirnya salah satu pengunjung menjadi korban pertama para zombie. Di lain tempat, anak-anak masih menikmati kegiatannya. Terlihat Audrey juga belum menyadari bahaya yang menghampiri mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri peternakan dengan sebuah mobil terbuka yang dikendarai oleh petugas peternakan bernama Kimby. Di tengah-tengah perjalanan, Kimby melihat salah satu zombie sedang memakan satu domba peternakan dengan sangat lahap. Karena penasaran, Kimby memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa ia sadari bahaya yang sedang ia hadapi. Di sela-sela Kimby mencari tahu apa yang terjadi, Audrey dan David berdebat soal bagaimana seharusnya David bersikap di depan anak-anak. Dan tak butuh waktu yang lama, Kimby pun menjadi santapan zombie tersebut.
Audrey yang melihat kejadian itu mengira bahwa Kimby sedang melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang pria. Audrey pun menghampiri Kimby, dan ia sangat terkejut melihat pria itu ternyata adalah zombie. Zombie itu mulai mencoba menyerang Audrey. Namun beruntung Audrey tersangkut pada trisula yang berada di tumpukan jerami. Audrey tanpa sengaja menusuk zombie itu dengan trisulanya. Namun hal ini tak menghentikan langkah zombie itu untuk menyerangnya. David yang melihat kejadian ini langsung mencoba mengendarai mobil untuk menyelamatkan anak-anak dan Audrey. Kimby pun telah berubah menjadi zombie, dan Audrey telah berhasil menempelkan zombie yang tadi menyerangnya ke sebatang pohon dengan trisulanya, dan mendandani zombie itu agar tidak menakutkan untuk anak-anak. Audrey kemudian berlari menghampiri mobil untuk menyelamatkan diri. Anak-anak yang kebingungan melihat kejadian ini mulai bertanya-tanya pada Audrey apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, Audrey mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama agar mereka tidak ketakutan dengan kondisi yang terjadi. Audrey juga menjelaskan kepada anak-anak bahwa mereka sedang bermain kejar-kejaran bersama-sama dengan pengunjung yang lain. Maksudnya di sini adalah para zombie. Dan anak-anak harus memenangkan permainan dengan cara menyelamatkan diri agar tidak tertangkap oleh para zombie. Akhirnya Audrey meminta anak-anak untuk saling bergandengan di belakangnya untuk menyelamatkan diri. Dan anak-anak yang polos itu mengikuti arahan gurunya dan masih berpikir bahwa ini hanyalah sebuah permainan. Sambil bernyanyi riang, anak-anak mulai berjalan berbaris di belakang Audrey melewati para zombie. Sampailah mereka di sebuah toko souvenir. Audrey mencoba membuka pintu, namun sayang pintunya terkunci. Di dalam toko terlihat sudah ada Teddy. Audrey meminta Teddy untuk membukakan pintu itu dan membiarkannya dan anak-anak masuk ke dalam. Namun Teddy tak peduli dan tak mau membukakannya karena ia merasa dialah yang lebih dahulu menemukan toko tersebut. Akhirnya Audrey meminta anak-anak untuk masuk ke ruangan toko melewati sebuah lorong kelinci. Anak-anak pun mengikuti arahannya. Sampai tiba saat Audrey masuk, salah satu zombie berhasil menangkap tasnya. Dengan sigap, Audrey langsung membuka tas pinggangnya dan berhasil lolos. Di sisi lain, David masih berusaha menyelamatkan diri dari para zombie dan ia berhasil naik ke sebuah tong besar di sebelah toko. David mempunyai ide untuk menerobos masuk toko lewat atap. Dan akhirnya David berhasil masuk ke dalam. Terjadi pertengkaran antara David dan Teddy, karena Teddy tak mau David membukakan pintu untuk anak-anak. Namun, David berhasil mengalahkan Teddy dan membukakan pintu untuk anak-anak dan membiarkan mereka masuk. David dan Audrey mencoba mencari bantuan melalui telepon seluler, namun ternyata tidak ada sinyal di sana. Anak-anak mulai bertanya tentang permainan yang sedang mereka mainkan, dan Audrey lagi-lagi menjelaskan bahwa mereka masih di level pertama permainan, dan masih ada level-level selanjutnya. Namun Teddy merusak suasana dengan menakuti anak-anak soal zombie dan bahaya yang menanti mereka di luar. Audrey tetap mencoba menenangkan anak-anak dengan ceritanya di sela-sela ucapan Teddy yang menyebalkan itu. Audrey mulai kehabisan kesabaran dan mengancam Teddy. Di sisi lain, David mencoba menghibur anak-anak dengan memberikan makanan dan cemilan. Namun David lupa bahwa keponakannya alergi terhadap susu dan mengalami sesak nafas. Audrey mulai panik dan mencoba mencari obat untuk Felix. Namun sayangnya, obat Felix berada di dalam tas dan tas tersebut tertinggal di mobil. David ingin mengambilnya, namun Felix tak ingin pamannya meninggalkannya. Akhirnya Audrey memutuskan untuk mengambil obat itu di mobil, yang artinya Audrey harus kembali melawan para zombie di luar. Dengan sigap, Audrey mulai keluar lewat atap, dan dengan sebuah sekop di tangan, Audrey mulai melawan para zombie. Dan akhirnya Audrey berhasil sampai ke mobil dan menemukan obat Felix. Audrey berhasil kembali ke toko dan memberikan obatnya kepada Felix. Terdengar suara helikopter dan Teddy mulai meminta bantuan. Namun sayang, ia terjatuh ke bawah dan mulai dikerumuni oleh para zombie. Namun beruntungnya, David datang dan membantunya untuk naik kembali ke atas atap. Di tempat lain, para tentara mendapatkan kabar tentang keberadaan para zombie. Ternyata para zombie itu berpusat di toko souvenir yang berada di peternakan, dan mereka berencana untuk menyerang zombie-zombie itu. Malam pun tiba.
Dan Audrey kembali menenangkan anak-anak dengan suara merdunya sehingga membuat anak-anak tertidur pulas. Para orang tua murid telah sampai di markas tentara dan sangat mengkhawatirkan anak-anak mereka yang terjebak dalam ratusan zombie yang berada di peternakan. Anak-anak sudah tertidur pulas, tanpa sedikit pun mengerti tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Hingga pagi tiba, para zombie masih terlihat mondar-mandir di sekitar area peternakan. Dan para petugas juga telah bersiap-siap untuk memusnahkan para zombie dengan senjatanya. Teddy dan David sepakat untuk menyelamatkan diri beserta anak-anak dengan mengendarai mobil Teddy. Mereka pun berbagi tugas. David bertugas untuk mengalihkan perhatian para zombie dengan membuat suara-suara gaduh, sementara Teddy mulai berlari menghampiri mobilnya. Dan akhirnya Teddy berhasil menemukan mobilnya. Namun lagi-lagi, dengan kelicikannya, Teddy enggan membukakan pintu untuk David. Namun tetap saja karma berlaku, dan untuk Teddy, karma dibayar kontan. Ternyata di dalam mobil, si Froggy telah terinfeksi virus zombie dan mulai menyerang Teddy. David yang sadar sedang menjadi sasaran para zombie langsung naik ke atas mobil untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, di atas mobil, David juga menjadi sasaran zombie Froggy. Balik ke toko souvenir, Audrey menyadari kalau Felix berhasil melarikan diri. Ternyata, Felix kabur dan berniat untuk menyelamatkan pamannya, David. Dengan kostum pahlawannya dan sebuah tongkat di tangan, Felix berlari melewati para zombie dengan sigap. Hingga ia menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan super yang sanggup menutup sebuah gerbang hanya dengan kekuatan pikirannya. Felix kemudian mengendarai mobilnya dan menghampiri pamannya David, dan ia berhasil menyelamatkan pamannya. Mereka pun kembali ke toko untuk menyelamatkan Audrey dan anak-anak lainnya, dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Sepanjang perjalanan, mereka diikuti oleh para zombie, namun Audrey kembali membuat permainan dengan anak-anak untuk memukul para zombie yang mendekat dengan stick golf. Hal ini membuat anak-anak sangat gembira dan tertawa riang menikmati permainan mereka. Mobil David sudah mendekat ke pintu gerbang untuk keluar. Pasukan tentara juga mulai bersiap-siap untuk menyerang para zombie. Melihat mobil David yang mendekat, para tentara berniat memusnahkan David dan mobilnya beserta para zombie. Namun, David berhasil meyakinkan petugas kalau ia membawa anak-anak dan mereka pun diperbolehkan masuk. Dan para zombie pun mulai ditembaki oleh para tentara dan akhirnya dijatuhkan bom untuk memusnahkan mereka semua. Namun, anak-anak, Audrey dan David harus dikarantina dan diawasi di ruangan khusus selama 48 jam untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi virus zombie atau tidak. Selain itu, di ruang isolasi, lagi-lagi Audrey dan David berhasil membuat suasana menjadi riang, dan anak-anak pun terlihat sangat bahagia menikmati masa karantina mereka. Dan film pun selesai.